Izin saya nggak mengulangi yang disampaikan Ibu Alessandra. Ini semua hadir di sini, Pak Wamen, jajaran Kementerian BUMN, para direksi, tentu juga yang melalui versi online yang bisa masuk katanya sampai 14.000. Alhamdulillah. Kalau kita lihat bahwa hari ini dunia sangat-sangat berubah. Ini disrupsi tidak hanya tadi kehidupan kita, tetapi juga ada digitalisasi dengan robotik dan globalizations, tapi juga ada yang namanya green economy. Ini yang memastikan ya memang akhirnya disrupsi ini yang terbesar selama sejarah kehidupan manusia. Kalau kita tidak mengantisipasi, tentu sebagai negara dan tentu sebagai BUMN korporasinya juga, ya kita akan jadi dinosaurus. Lihat bagaimana dinamika yang terjadi di Amerika. Setiap 20-30 tahun dia terjadi perubahan daripada jajaran korporasi secara bisnis model bisnisnya. Kalau kita lihat slide yang di belakang, bagaimana kalau dulu mungkin 2014 atau 2010 susunannya tidak seperti ini. Kalau sekarang 7 yang sangat teknologi savvy. Fokus bisnisnya di teknologi. Memang di situ ada Tesla, otomotif, tapi teknologi. Bagaimana Tesla itu juga memainkan market yang namanya ke depan autonomous vehicle. Dan bagaimana Tesla mendistribusi otomotif industri market dunia. Atau yang sekarang yang namanya Google dengan teknologi advertisingnya atau tidak hanya searchingnya. Ini semua berubah. Pertanyaannya kita mau di mana? Lalu kalau kita lihat juga turunan dari job pekerjaan. Pekerjaan pun berubah. Ini yang saya makanya challenge Forum Human Capital, kita mesti bikin roadmap. Pekerjaan mana yang ada di korporasi BUMN ini ke depan akan hilang. Dan mudah-mudahan dengan sumbangsi ini kita juga bisa persen ini kepada negara. Karena kenapa? Ya mestinya BUMN semua usaha hampir ada. Jadi kalau kita bisa memapping ini kita sangat amat membantu juga tadi. Reshaping kita sebagai korporasi tapi juga kita bisa membantu reshaping kita sebagai negara. Karena akan banyak perubahan jobs. Dan tapi tentu ya sama pasti ada juga new jobs ya kerjaan yang baru. Pasti yang namanya disrupsi itu ada positif dan ada negatifnya. Slide berikutnya kita sudah antisipasi ini. Ya, shield ini kita buat bukan saat pandemi, Pak Tiko, betul. Kita buat di awal amanah itu diberikan kepada saya, Pak Tiko, dan seluruh jajarannya. Dan ada 2 yang sangat penting di sini. Semuanya penting, tetapi hubungan hari ini 2. Di situ ada human capital dan juga ada innovation. Kita sudah punya roadmap transformasi berdasarkan 5 fondasi yang kita mauin. Tinggal bisa nggak diimplement secara konsisten. Kalau tadi ya ada menggelitik. Nah, Human Capital Summit 2016, 2017, 2021.
Nah itulah bangsa kita, terkenal ngos-ngosan. Idenya bagus, implementasinya lemah. Dan tidak punya nafas panjang untuk melakukan konsistensi. Nah saya juga berharap kelima shield yang mirip dengan Pancasila ini bisa nggak diimplement secara konsisten di masing-masing BUMN, atau nanti pas ganti menteri masih jalan nggak? Biasanya habit kita selalu ingin mendiskreditkan kepemimpinan sebelumnya. Mau di kementerian, mau di BUMN itu sendiri. Karena sekedar apa? Menjadi jebakan yang selalu dikonotasikan quick wins. Karena supaya bilang tampilnya bagus, dia lebih hebat. Kepemimpinan bukan mengenai dirinya, tapi memastikan terjadi continuity daripada program yang baik. Tentu setiap kepemimpinan ada juga program yang tidak baik, ya nggak perlu didebatkan, berhentiin aja. Tetapi continuity untuk program yang baik, kenapa harus diberhentikan sekedar untuk persepsi pencitraan yang akhirnya merusak daripada tadi yang kita harapkan ada kesinambungan. Jadi saya sangat berharap para kepemimpinan yang ada di BUMN, direksi BUMN, ayo buka hati, buka pikiran. Tidak semua yang dilakukan sebelum Bapak Ibu itu jelek. Pasti ada yang bagus. Tidak mungkin jadi pemimpin. Tidak mungkin diberikan amanah kalau semuanya jelek. Sepakat? Next slide. Sama, kita sepakat. Kita rubah ini, bikin program ini, bikin bisnis model, digitalization. Tetapi kalau tadi hatinya, fondasi human capitalnya tidak ada, sama. Dan ini kita bentuk juga di awal-awal. Dan di situ ada dua kata kunci yang hari ini penting, adaptasi dan kolaborasi. Dulu kalau istilah kerennya Indonesia, gotong royong kolaborasi itu. Udah ada juga dari dulu. Dan itu yang sering dilupakan oleh kita. Padahal terbukti kalau mau lihat, luar biasa bangsa ini. 98 terjadi gonjang-ganjing politik yang mengakibatkan ekonomi. 2008 financial crisis. Hari ini kesehatan. Semua melihat kita sebelah mata. Tapi kita buktikan kepada dunia, kita rebound. 2008, media di sana sini menulis Indonesia bubar. Enggak, malah makin kuat. 2008 sama. Hari ini dahsyat juga. Coba search ya, informasi mengenai Indonesia secara global. Jelek semua. Tapi kita bisa buktikan. Kita one of the best country can manage COVID. Kuncinya apa? Ya karena perbedaan kita dan gotong royong kita. Dan jangan menjadi ego sebagai motor utama. Sama di korporasi juga. Kita harus agile.
Tapi itu merupakan bagian tadi, bagaimana kita memastikan kecepatan yang terjadi, jangan kaki kita terikat oleh tadi struktur atau birokrasi yang hari ini dengan ada digitalisasi ini akan menjadi isu. Adaptasi menjadi penting. Bisnis proses harus, karena kita adalah bagian dari badan usaha milik negara. Slide berikutnya. Kita lihat juga bahwa bonus demografi itu akan luar biasa di Indonesia. Kalau tidak salah, generasi Z itu umurnya 24 ke bawah, kalau nggak salah datanya. Kalau kita lihat kumulatif usia di bawah 40 tahun, kalau tidak salah 2024-2026 mayoritas 65% nantinya. Sampai terus tumbuh pertambahan penduduk 50 juta sampai 2038. Dan disitulah Indonesia secara ekonomi akan terus tumbuh sampai 2045. Sampai nanti di tahun 2045 kita kena nggak middle trap income yang banyak terjadi di negara lain hari ini. Nah, antisipasi ini ya memang ini menjadi bagian kenapa kita juga mesti mengerti. Di Forum Human Capital ini juga saya mendorong leadership muda. Karena kenapa? Saya sudah mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemikiran hasil karya yang luar biasa. Tetapi umur nggak dikasih. Mau stem cell sekarang, ada kan stem cell. Ya, suntik ini, suntik itu. Nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Itu rahasia Allah. Yang Allah tahu manusia itu akan terus beradaptasi. Tetapi kalau ada umur manusia yang terlalu panjang, sama kekuasaan akhirnya tend to corrupt. Absolute power tend to corrupt. Sama ketika ada seorang manusia yang sangat pintar, bisa melakukan macam-macam, umurnya panjang, pasti akan abuse the power. Nah, karena itu saya terus mendorong apakah kepemimpinan muda menjadi salah satu fondasi yang kita harus dorong. Bukan apa-apa ya, karena ini bagian daripada continuity. Dan kita tentu ya harus punya tanggung jawab, obligasi moral, bagaimana mentorship itu harus terjadi. Dan millennials ini sangat berubah. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana mengenai women leadership? Sama. Tidak mungkin kita mempunyai karakteristik yang sama dalam sebuah manajemen. Mesti ada check and balance. Nah, karena itu kesetaraan gender adalah bagian check and balance. Karena memang kekuatan daripada leadership perempuan itu ada yang namanya empathy. Nah, ketika kita bicara grooming, kadang-kadang leadership perempuan lebih baik. Nah, inilah konteksnya yang saya rasa ya kita tidak perlu perdebatkan lagi. Karena itu Desember ini juga kita akan announce
targetnya tercapai enggak? Yang 50% kepemimpinan muda, yang 15% kepemimpinan wanita. Dan ini pasti saya intervensi. Dan saya berharap tadi para senior leadership punya pola pikir dan hati yang sama. Ini adalah bagian dari continuity. Slide berikutnya. Terus. Transformasi human capital inilah yang menjadi penting. Karena itu saya memberi perhatian khusus di forum human capital ini sejak awal. Dan saya tidak mau ya kita terjebak dari tadi apa yang namanya kepanjangan birokrasi. Karena itu saya ingin hubungan Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital itu sangat baik hubungannya. Tetapi saya ingin memaksakan karena memang kita yang mengawasi korporasi, saya ingin beri yang namanya Forum Human Capital kesempatan untuk bagian yang kita harapkan untuk membantu transformasi tadi. Karena itu kita dorong yang namanya upskilling, reskilling, training leadership, itu biarin aja di Forum Human Capital. Tapi kebijakannya di kementerian. Ini yang kita mau lakukan tapi mesti continue. Jangan 2016, 17 ya, berhenti 4 tahun mulai lagi gitu. Sangat susah memulai baru. Sama dalam usaha. Ya, nggak usah reinvent the wheel. Kadang-kadang ya kita perbaikin saja itu bisa baik gitu. Dan saya juga menekankan pada kesempatan ini program-program daripada job creation ini juga jangan salah arti. Dari 1.900 triliun revenue kita atau pendapatan kita, kalau kita lihat laba bersih BUMN itu ya udah lebih bagus ya. Tahun 2020 konsolidasi itu 13 triliun full years. Tahun ini kita 26 triliun half years. Tutup buku pasti akan 40-an, jauh lebih tinggi. Itu kita lakukan efisiensi. Tapi kalau, mohon maaf, saya bekas swasta. Dari 1.900 triliun, bottom line-nya 40 triliun, itu laba bersih sangat amat kecil. Berarti ada pemborosan yang luar biasa di tengah di capex. Nah, human capital menjadi kunci, tetapi jangan terjebak. Karena dengan sekarang digitalization mau tidak mau harus lebih efisien. Nah karena itu penting apa? Kita switch the programs. Itu yang saya tekankan sekarang. Bagaimana program-program BUMN harus juga berdampak kepada jobs. Apa contohnya? Penggabungan BRI, PNM Penggadaian salah satunya apa? Mendorong job creation di ibu-ibu. Yang dimana Mekar ini 1,5 tahun terakhir bisa tumbuh banyak. BNI sama, saya dorong kenapa? Ke diaspora. Pekerja migran, karena ini job yang harus kita dorong. Kalau kita lihat tadi yang di slide sebelumnya apa yang namanya tadi bonus demografi ini bahaya. Jadi bukan kita ya menambah pekerjaan yang hanya sekedar menambah. Kita harus terus lebih efisien. Tapi program kita itu yang harus mendorong jobs.
Sepakat ya ini ya. Jadi job creation harus menjadi tanggung jawab kita. Tapi di mana? Di program-programnya. Potensi UMKM baru 20%. Benchmarking sama negara lain 50%. Malaysia, Thailand. Kita masih punya ruang 30%. Bahkan Jepang yang negara maju 65% UMKM. Korea 87% UMKM. Jadi apa? Program kita yang harus ke sana. Karena itu saya juga rubah CSR konsep kita. Kita akan lakukan 2. Education, lingkungan hidup, dan UMKM. Jadi kita konsolidasinya pas. Ini yang saya rasa penting juga dalam kesempatan ini. Gak apa-apa semua dengar, media dengar is okay. Ya kita transparan kok. Karena apa? Kita mau the best talent yang juga bergabung di BUMN. Alasannya kenapa? Tadi sepertiga ekonomi kita itu ada di BUMN. Kalau BUMN-nya rubuh, kita berdosa. Apalagi tadi di poin awal sangat berat hari ini. Karena disrupsinya ini triple impact. Globalization, digitalization, green economy yang kita tidak siap. Kalau kita tidak berubah, tidak konsisten, kita tidak siap. Tim menjadi kunci. Saya selalu bilang tidak mungkin leadership sendirian. Kita harus bangun tim terbaik. Dan saya tidak malu sebagai seorang leader yang bicara mengenai saya berterima kasih sama wamen saya, deputi saya, staf khusus saya, staf ahli saya, tim BUMN, direksi komisaris yang bekerja baik, yang bekerja menjaga amanah. Dan ya videonya ada, saya taruh di sosmed saya di mana. Karena is part of that gitu. Mengakui yang sudah dilakukan oleh tim kita. Staf ahli saya, staf khusus saya yang kerja 24 jam. Tapi saya mempunyai tim yang menurut saya berterima kasih. Karena rodanya nih jalan. Saya tidak bilang saya Superman, enggak. Saya sejak awal saya sering ngomong saya bukan Superman. Tapi yang saya percaya ya kita membentuk tim seperti dulu di Asian Games. Dalam waktu 18 bulan kenapa sih bisa bagus? Ya satu, kita fokus, kita kerja gila-gilaan. Tetapi dibantu tim-tim terbaik di bidangnya. Yang ahli olahraga, ahli TV. Nah, ya semua kita libatkan. Saya sukanya olahraga teamwork dan basket. Basket itu complicated. Kenapa? Main berlima, tugasnya beda-beda, tingginya beda-beda, tetapi tujuannya sama, menang. Kita sebagai pemimpin harus benar-benar turun ke bawah. Tidak mungkin tim basket saya juara 11 kali kalau nggak saya turun. Ini contoh gampangnya aja. Kalau kita mendapat tugas yang sangat berat, kita harus pastikan kita punya tim yang terbaik untuk menjalankan tugas itu. Bukan karena kita, tapi we have to make sure tim yang terbaik. Karena itu sejak awal saya mengambil tim terbaik yang ada di Indonesia. Dan dipastikan ini bukan karena kita, tapi untuk Indonesia kita build the best team. Kemarin G20, COP26. Tahun depan kita menjadi tuan rumah G20. Dan Bapak Presiden kita Presiden G20. Bagus. Tapi kalau kita tidak lihat agenda-agenda ke depan, kita tidak lihat adaptasi yang ditekankan, bahaya.
Sejak awal, dari dulu, Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Market kita dengan jumlah penduduk kita, dengan middle class kita akan terus naik. Marketnya kita luar biasa. Saya tidak anti asing. Saya menekankan BUMN untuk bekerja sama dengan siapapun yang terbaik. Mau individu, mau swasta, mau perusahaan asing, terbuka. Karena kita sudah sepakat di 5 fondasi kita ingin membangun ekosistem yang menangan. Karena itu saya tekankan juga bisnis prosesnya mesti benar. Kenapa? Tadi, jangan sampai market kita tidak dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Jangan sampai sumber daya alam kita tidak dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita. Jangan sampai yang kerja nanti bukan kita. Jangan sampai nanti yang berusaha bukan kita. Tapi saya tidak anti asing. Tapi itulah pentingnya saya memastikan di BUMN dan para leadership yang ada di BUMN mesti pinter-pinteran dalam bekerja sama. Saya sudah bikin statement awal. Jangan kita jadi oknum di BUMN. Tapi juga jangan swasta bekerja sama kita merugikan kita. Sepertiga ekonomi kita. Dan hari ini dalam disrupsi yang sangat-sangat berat. Kita harus pastikan BUMN ini tetap menjadi lokomotif daripada pembangunan kita. Kita harus pastikan bagaimana BUMN ini menjadi juga pelayanan publik. Apalagi yang tadi saya sampaikan, negara perlu pemasukan. Ya kita harus berikan dividen sebesar-besarnya. Karena ini program pemerintah sangat memerlukan sumber income yang baru. Karena itu saya dengan Pak Tiko, dengan Pak Pahala, dengan kita disiplin. Kalau kita bisa melakukan aksi korporasi, kita lakukan tanpa perlu uang negara. PMN yang diberikan untuk penugasan. Itu pun ke depan kita mau penugasannya ada rapat 3 menteri. Supaya jelas. Karena kita harus terus membangun. G20 kemarin ada rapat namanya supply chains. Supply chains buat siapa? Ini yang saya harapkan di saat G20 juga kita BUMN mesti berani maju. Berani benchmarking. Kita akan bikin event nanti di G20. Untuk benchmarking dengan negara lain. Apa lemahnya kita, apa bagusnya kita. Yang lemahnya kita perbaikin. Kita harus pastikan tadi. Kita sebagai pembalance pasar. Kita bisa intervensi. Dan kita udah lakukan. Saat pandemi kita lakukan intervensi. APD mahal, intervensi. Obat import kita intervensi. Kelangkaan obat kita intervensi. Kita bagi obat murah. Obat gratis malah. Nah, hal-hal ini saya harap tentu kuncinya kembali di human capital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.